Oke teman-teman, di video kali ini kami berdua, saya Miftahul Hadi Pratama, Saya Francis Lusmi Setiawan. akan sedikit menjelaskan tentang apa itu alat terapi traksi. Alat alat terapi traksi adalah alat untuk menerapi dengan teknik untuk meluruskan kembali tulang yang patah atau bagian tubuh yang terkilir dengan menggunakan pemberat, katrol, dan tali untuk memberikan tekanan dengan lembut dan menarik kembali tulang atau bagian tubuh yang cedera ke posisinya. Nah, untuk prinsip traksi adalah menarik tahanan yang diaplikasikan pada bagian tubuh, tungkai, pelvis, atau tulang belakang dan menarik tahanan yang diaplikasikan pada arah yang berlawanan yang disebut dengan kontraksi. Nah, traksi dapat dicapai melalui tangan sebagai traksi manual, penggunaan tali splint dan berat sebagaimana pada traksi kulit, serta melalui pin wear dan tong yang dimasukkan ke dalam tulang sebagai traksi skeletal. Traksi dibedakan menjadi dua, yaitu traksi manual dan traksi mekanik. Apa sih perbedaan antara traksi manual dan traksi mekanik? Jadi, traksi manual dilakukan oleh seorang klinisi atau ahli fisioterapi atau ahli terapi manual yang dilakukan dengan tangan. Hal ini dilakukan pada interval, di mana kepala diangkat dengan tujuan menghilangkan kompresi akar saraf yang terkena atau sendi facet teriritasi. Traksi mekanik dilakukan oleh mesin yang dirancang khusus untuk tujuan itu. Biasanya menggunakan beban antara 3,5 sampai 5,5 kg pada leher dengan fleksi sekitar 24 derajat dalam interval 15 hingga 20 menit. Nah, apa saja jenis-jenis traksi? Ada dua jenis traksi utama, yaitu traksi tulang dan traksi kulit. Jenis ketiga adalah traksi serviks yang digunakan untuk membantu menstabilkan patah tulang di leher. Jenis traksi yang digunakan akan bergantung pada lokasi dan tingkat keparahan. Sini traksi kerangka. Traksi rangka digunakan untuk patah tulang paha, pinggul, dan patah tulang tertentu pada lengan atas. Traksi kerangka melibatkan memasukkan pin atau kawat langsung ke tulang, kemudian menerapkan beban melalui katrol atau tali untuk mengontrol jumlah tekanan yang diberikan. Traksi skeletal. Traksi skeletal digunakan untuk patah tulang yang membutuhkan gaya yang besar untuk diterapkan langsung ke tulang, karena memungkinkan lebih banyak beban ditambahkan dengan risiko kerusakan jaringan lunak dan sekitarnya yang lebih kecil. Jika seorang membutuhkan traksi tulang, itu akan dibutuhkan sambil dibius agar tidak terlalu banyak mengalami rasa sakit. Traksi kulit. Traksi kulit adalah prosedur yang kurang invasif dibandingkan traksi tulang dan menggunakan bidai, perban, dan pita perekat yang dipasang pada ekstremitas dekat fraktur dan dioleskan langsung ke kulit. Nah, untuk yang selanjutnya, apa sih tujuan dari traksi? Nah, tujuan traksi adalah untuk menstabilkan fraktur atau cedera dan mengembalikan ketegangan pada jaringan, otot, dan tendon di sekitarnya. Traksi juga dapat digunakan untuk tujuan berikut, yaitu satu, menstabilkan dan meluruskan kembali tulang yang patah atau bagian tubuh yang terkilir. Dua, membantu mendapatkan kembali posisi normal tulang yang patah. Tiga, merenggangkan leher untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang dengan meluruskan kembali tulang belakang. 4. Untuk sementara mengurangi rasa sakit sebelum operasi. 5. Mengurangi atau menghilangkan kejang otot dan persendian otot dan tendon yang menyempit. 6. Meringankan tekanan pada syaraf
terutama syaraf tulang belakang. Nah, apa sih tujuan utama dari terapi traksi itu? Nah, tujuan utama dari terapi traksi salah satunya dari tujuan itu adalah memperbolehkan pasien untuk melatih ototnya dan menggerakkan sendinya. Jadi, pastikan bahwa pasien melakukan hal ini. Traksi membutuhkan waktu untuk diaplikasikan dan diatur, tetapi hal ini dapat dengan mudah diatur dengan asisten. Traksi kebanyakan berguna pada kaki. Di lengan, hal ini masih kurang nyaman, tidak meyakinkan, sulit untuk dijaga, dan frustasi untuk pasien. Untuk kesemua alasan ini, traksi lengan hanya digunakan dalam keadaan pengecualian yang lebih jauh. Nah, apakah traksi dapat menimbulkan risiko? Sama seperti prosedur lainnya, traksi juga dapat menimbulkan risiko bagi pasien. Potensi risiko yang terkait dengan traksi meliputi 1. Reaksi negatif terhadap anestesi. 2. Pendarahan berlebihan dari situs pin atau pada traksi kerangka. 3. Infeksi pada titik dimanapun atau tempat telah dimasukkan. Yang keempat, cedera saraf atau pembuluh darah. Dalam beberapa kasus akibat pembengkakan ekstrim. Dan yang kelima, yaitu kerusakan pada jaringan dan kulit di sekitar jika terjadi fraktur kulit. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari kami berdua tentang apa itu alat terapi traksi. Oke, cukup sekian video dari kami. Terima kasih. Dan semoga bermanfaat bagi semua.